anak-anak, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Di pagi yang indah ini, patutnya kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, anak-anak, materi kita hari ini yaitu tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Muatan bahasa Indonesia. Silakan anak-anak membuka buku paket Buku Petik 3B halaman 33. Bagian A, membaca dongeng dengan tepat. Nah, anak-anak telah mempelajari jenis-jenis dongeng pada pelajaran sebelumnya. Salah satunya yaitu jenis dongeng fabel. Nah, jenis dongeng fabel adalah dongeng yang tokohnya berupa hewan. Nah, untuk memperoleh informasi dalam sebuah dongeng, kita harus membacanya dengan cermat. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat membaca teks dongeng antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu lafal. Lafal yaitu pengucapan kata dengan jelas dan tepat. Nah, teks dongeng tidak dibaca kata demi kata, tetapi bacalah kalimat dengan kalimat yang lancar. Jadi, saat kita membacakan teks dongeng, pelafalan kita harus jelas dan tepat. Lalu membacanya harus membaca kalimat dengan kalimat yang lancar. Yang kedua, intonasi suara, yaitu tinggi dan rendahnya nada suara. Intonasi diatur dengan tepat sehingga enak didengar. Nah, anak-anak, ada 3 tanda baca untuk mengatur intonasi suara, tinggi atau rendahnya nada suara. Yang pertama, tanda titik. Cara membaca tanda titik dibaca dengan nada suara yang datar. Nah, untuk contohnya, tanda baca titik dibaca dengan nada suara yang datar sebagai berikut. Budi pergi ke sekolah pukul 6.30. Nah, itu adalah contoh tanda membaca dengan suara yang datar. Kemudian, tanda tanya. Cara membaca tanda tanya dengan nada suara semakin menurun. Contohnya sebagai berikut. Apakah Budi akan terlambat pergi ke sekolah? Nah, itu untuk tanda suara baca semakin menurun, yaitu tanda tanya. Selanjutnya yaitu tanda seru. Nah, cara membaca tanda seru dengan nada suara yang semakin naik. Contohnya sebagai berikut. Wah, gunung itu tinggi sekali. Nah, itu adalah tanda baca untuk tanda seru dengan penggunaan nada suara yang semakin naik. Selanjutnya yang ketiga, tanda baca, yaitu simbol untuk melengkapi sebuah kalimat. Misalnya, tanda koma dan tanda titik. Nah, kalau tanda koma, cara membacanya yaitu dengan cara berhenti membaca sebentar saja, kemudian melanjutkan membaca kembali. Selanjutnya, tanda baca titik. Cara membacanya berhenti membaca agak lama, kemudian melanjutkan membaca kalimat berikutnya. Nah, anak-anak, Ibu contohkan ya penggunaan tanda baca pada koma dan juga titik untuk membaca suatu teks ataupun sebuah dongeng.
Di sebuah rumah besar, terdapat seekor kucing yang hidupnya sangat bahagia. Akan tetapi, semuanya berubah semenjak pemilik rumah tidak kunjung pulang. Nah, dari contoh tersebut, anak-anak bisa lihat ada tanda koma dan juga tanda titik. Nah, kalau tanda koma, berarti kita membacanya harus berhenti sebentar. Kemudian, jika ada tanda titik, kita berhentinya agak lama, kemudian dilanjutkan kembali untuk membacakan teks selanjutnya atau dongeng selanjutnya yang akan kita bacakan. Bagian B. Menentukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Nah, anak-anak, ketika kita sudah membaca sebuah dongeng secara keseluruhan, maka anak-anak akan menemukan kalimat-kalimat yang berisi tentang ajaran kebaikan. Nah, kalimat yang berisi ajaran kebaikan mengandung pesan atau amanat bagi pembaca, yaitu bagi kita yang sudah membacanya. Pesan atau amanat tersebut yaitu berupa nasihat, ajakan, ataupun larangan. Pesan yang disampaikan dalam sebuah dongeng dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh pesan dalam dongeng berikut. Nah, anak-anak bisa perhatikan contoh pada tabel berikut, yaitu kalimat yang berisi ajaran kebaikan, kemudian pesan moral dalam sebuah dongeng. Nah, ini adalah contoh kalimat yang berisi ajaran kebaikan. Semua makanan enak kapan saja bisa dinikmatinya. Namun, kuncinya harus selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Nah, pesan moral dari kalimat yang berisikan ajaran kebaikan tersebut adalah jagalah kesehatan tubuh dengan rajin berolahraga. Contoh yang kedua, kalimat berisi ajaran kebaikan. Teman-teman kucing sangat menghormatinya karena kucing baik hati dan penyayang kepada siapa saja. Pesan moralnya adalah jadilah seseorang yang baik hati dan penyayang kepada siapa saja. Nah, anak-anak, tadi adalah 2 contoh kalimat yang berisikan ajaran kebaikan serta pesan moralnya. Penulis dongeng dapat menyampaikan pesan moral dalam berbagai cara, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pesan moral disampaikan secara langsung dalam teks. Kemudian yang kedua, pesan moral disampaikan oleh tokoh lain secara langsung atau melalui percakapan antar tokoh. Kemudian yang ketiga, pesan moral disampaikan tidak langsung dengan cara menggambarkan kegiatan, tindakan tokoh, atau peristiwa dalam dongeng. Nah, anak-anak, demikian materi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang membaca dongeng dengan tepat. Kita sudah belajar tentang lafal, intonasi suara, tanda baca, kemudian menentukan pesan yang terdapat dalam sebuah dongeng, yaitu kalimat yang berisikan ajaran kebaikan serta pesan moral dalam sebuah dongeng. Ibu harap dari yang Ibu sampaikan anak-anak sudah mengerti ya. Nah, untuk tugas hari ini maka akan diberikan oleh gurumu. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya hari ini. Selamat pagi.